Assalamualaikum Sobat Sejarah Islam. Tahukah kamu, misteri 8 surga yang dijanjikan? Di mana tempatmu? Bayangkan sebuah tempat yang tak pernah terbayangkan keindahannya. Sebuah negeri di mana kebahagiaan tak pernah pudar. Sungai-sungai mengalir jernih, dan istana-istana megah berdiri dengan kemilau emas dan permata. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, hanya ketenangan dan kebahagiaan yang abadi. Inilah surga, tempat yang dijanjikan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Tapi tahukah kamu, surga bukan hanya satu. Ada 8 pintu menuju keabadian, 8 tingkatan kemuliaan, dan 8 tempat bagi orang-orang pilihan. Setiap surga memiliki keindahan dan penghuninya sendiri. Tapi pertanyaannya, kemanakah tempat kita kelak? Mari kita jelajahi satu persatu 8 surga yang dijanjikan, memahami rahasia di baliknya, dan mencari jalan agar kita termasuk di antara penghuninya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Surga Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus adalah surga tertinggi dan paling istimewa. Tempat ini disiapkan bagi hamba-hamba yang paling dekat dengan Allah, mereka yang beriman dengan sempurna dan menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. Surga ini memiliki pintu yang besar dan megah, dihiasi cahaya yang bersinar lebih terang dari matahari. Dindingnya terbuat dari emas dan perak, sementara atapnya dihiasi mutiara yang berkilauan. Sungai-sungai jernih mengalir di bawahnya, terdiri dari air yang lebih bening dari kristal, susu yang tidak pernah basi, madu yang lebih murni dari yang ada di dunia, dan khamar yang tidak memabukkan. Di dalamnya, pohon-pohon tumbuh tinggi dengan dahan yang terbuat dari emas dan perak. Buahnya besar, segar, dan selalu tersedia. Jika seorang penghuni Jannatul Firdaus menginginkan sesuatu, ia hanya perlu berniat dalam hati dan keinginannya langsung terwujud. Istana-istana megah berdiri di setiap sudut, terbuat dari batu bata emas dan perak, dengan interior yang dipenuhi sutra dan permata. Penghuninya tinggal dalam kebahagiaan abadi, tanpa rasa lelah, sakit, atau kesedihan. Di sana, para bidadari dengan wajah bersinar seperti bulan menyambut para penghuni surga. Mereka adalah makhluk yang suci, penuh kelembutan, dan diciptakan hanya untuk mereka yang dijanjikan kenikmatan abadi. Puncak dari segala kenikmatan di Jannatul Firdaus adalah melihat wajah Allah. Para penghuni surga akan dipanggil untuk berkumpul, dan saat hijab dibuka, cahayanya menyinari mereka dengan keindahan yang tak terlukiskan. Mereka yang melihatnya akan merasakan kebahagiaan yang lebih besar dari semua kenikmatan surga yang telah diberikan. Jannatul Firdaus adalah tempat bagi mereka yang hidup dengan keimanan dan amal saleh. Mereka yang menjaga salatnya, sabar dalam menghadapi ujian, dan ikhlas dalam beribadah. Surga ini adalah balasan bagi mereka yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi mengarahkan seluruh hidupnya untuk mencari ridha Allah. Di sana tidak ada akhir, tidak ada kematian, tidak ada perpisahan, hanya keabadian dalam kebahagiaan yang sempurna. Siapa yang menghuni Jannatul Firdaus? Jannatul Firdaus adalah surga tertinggi yang disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang paling istimewa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan sempurna, menjalani hidup dengan penuh ketakwaan, dan senantiasa beramal saleh. Golongan yang disebut sebagai penghuni Jannatul Firdaus adalah 1. Para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia pilihan yang diutus untuk menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia. Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi akan berada di surga tertinggi ini bersama para nabi lainnya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. 2 di para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka yang gugur di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran akan mendapatkan tempat tertinggi di surga. Mereka tidak hanya memperoleh ampunan dosa, tetapi juga diberikan kenikmatan abadi tanpa hisab. 3 orang-orang yang ikhlas dalam beribadah.
Mereka yang menjalankan ibadah dengan hati yang bersih, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia, akan mendapatkan tempat di Jannatul Firdaus. Keikhlasan mereka menjadi sebab utama mendapatkan surga tertinggi. 4. Orang yang menjaga salat dengan khusyuk. Allah menjanjikan Jannatul Firdaus bagi mereka yang selalu menjaga salat dengan penuh kekhusyukan. Mereka tidak hanya menjalankan kewajiban salat 5 waktu, tetapi juga merasakan kelezatan dalam berdialog dengan Allah. 5. Orang yang menjaga amanah dan janji. Mereka yang selalu jujur menepati janji dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab akan mendapatkan surga tertinggi. Kejujuran dan tanggung jawab mereka menjadi bukti ketakwaan mereka. 6. Orang yang menahan diri dari hal yang sia-sia. Penghuni Jannatul Firdaus adalah mereka yang tidak menyia-nyiakan waktu dengan perkara yang tidak bermanfaat. Mereka menjaga lisan, tidak bergunjing, dan yang hanya melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. 7. Orang yang menjaga kesucian diri. Mereka yang menjaga diri dari perbuatan zina, menjaga pandangan, dan hidup dalam batasan syariat akan memperoleh tempat di surga tertinggi. Kesucian dan kehormatan mereka menjadi sebab utama mendapatkan rahmat Allah. 8. Orang yang berinfak dan bersedekah dengan hati ikhlas. Mereka yang senantiasa membantu sesama, memberikan hartanya di jalan Allah tanpa mengharapkan balasan duniawi, akan mendapatkan kenikmatan abadi di Jannatul Firdaus. 9. Orang yang berbakti kepada orang tua. Mereka yang selalu berbuat baik kepada orang tua, merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan tidak pernah berkata kasar akan mendapatkan surga tertinggi sebagai balasan atas baktinya. 10. Orang yang sabar dalam ujian. Ujian dunia adalah bagian dari kehidupan, dan mereka yang mampu bersabar, tetap bertawakal, dan tidak mengeluh dalam menghadapi cobaan akan diberikan ganjaran terbaik, yaitu Jannatul Firdaus. Dalil tentang penghuni Jannatul Firdaus. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan mereka yang menunaikan zakat, dan mereka yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela, tetapi barang siapa mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang memelihara amanat dan janjinya, serta mereka yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga, yaitu Jannatul Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jannatul Firdaus bukan sekadar tempat penuh kenikmatan, tetapi juga puncak dari rahmat dan kasih sayang Allah bagi hambanya yang bertakwa. Mereka yang mempersiapkan diri dengan amal saleh di dunia akan menjadi bagian dari penghuni surga tertinggi ini, menikmati kebahagiaan abadi tanpa batas. 2. Surga Jannatul Ma'wa, tempat kembali bagi hamba yang taat. Jannatul Ma'wa adalah salah satu tingkatan surga yang dijanjikan bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Kata Ma'wa berarti tempat kembali atau tempat tinggal yang abadi, menandakan bahwa surga ini adalah tempat bernaung bagi orang-orang yang telah berjuang di dunia demi meraih ridha Allah. Dalam Quran Surah An-Najm ayat 15, Allah menyebutkan tentang Jannatul Ma'wa sebagai tempat yang dekat dengan Sidratul Muntaha, yaitu pohon yang menjadi batas antara dunia dan alam gaib. Ini menunjukkan bahwa Jannatul Ma'wa berada di tempat yang sangat tinggi dan istimewa. Keindahan Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa adalah tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan yang tak terbayangkan. Pepohonannya rindang dan daunnya hijau berkilauan,
memberikan keteduhan bagi para penghuninya. Sungai-sungai mengalir jernih, membawa air yang lebih lembut dari sutra dan lebih manis dari madu. Buah-buahannya tumbuh dengan subur, siap dipetik kapan saja tanpa harus bersusah payah. Di dalamnya terdapat istana-istana megah yang dihiasi dengan emas dan perak, dipenuhi dengan perabotan yang terbuat dari permata berkilauan. Para penghuninya akan mendapatkan pakaian terbaik yang terbuat dari sutra halus, dengan warna-warna yang lebih indah dari apapun yang pernah dilihat di dunia. Tidak ada rasa lelah, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan. Setiap detik di Jannatul Ma'wa adalah kebahagiaan yang abadi. Siapa penghuni Jannatul Ma'wa? Para penghuni Jannatul Ma'wa adalah orang-orang yang telah membuktikan kesabaran dan ketakwaannya di dunia. Mereka adalah 1. Orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah. Dalam Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41, Allah berfirman bahwa mereka yang takut kepadanya dan menahan hawa nafsunya akan mendapatkan surga sebagai tempat kembali. 2. Para syuhada dan orang-orang yang beramal saleh. Mereka yang mengorbankan nyawa di jalan Allah dan berbuat kebajikan sepanjang hidupnya akan ditempatkan di Jannatul Ma'wa. 3. Orang-orang yang selalu menjaga keimanan dan menjauhi dosa besar. Mereka yang selalu menjaga salatnya, menghindari perbuatan termaksiat, dan selalu memohon ampunan kepada Allah akan diberi balasan dengan surga ini. 4. Orang-orang yang berbuat baik kepada sesama, mereka yang selalu membantu orang lain, menahan amarah, dan bersikap sabar dalam menghadapi ujian kehidupan akan menemukan kedamaian abadi di Jannatul Ma'wa. Keistimewaan Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa bukan hanya tempat penuh kenikmatan, tetapi juga tempat di mana penghuni surga akan merasakan kedekatan dengan Allah. Mereka akan disambut dengan penuh kasih sayang dan dipersilakan untuk menikmati segala kenikmatan yang telah disiapkan khusus untuk mereka. Di sanalah mereka akan mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya, tanpa rasa takut dan tanpa rasa kehilangan. Setiap doa yang mereka panjatkan di dunia akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah mereka bayangkan. Surga ini adalah balasan bagi mereka yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Di Jannatul Ma'wa tidak ada kesedihan, hanya kebahagiaan abadi yang tidak pernah berakhir. 3. Surga Jannatul Naim. Jannatul Naim, surga kenikmatan yang abadi. Jannatul Naim adalah salah satu tingkatan surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah pudar. Nama Naim sendiri berarti kenikmatan atau kesenangan abadi yang menunjukkan bahwa surga ini adalah tempat di mana para penghuninya akan mendapatkan kebahagiaan tanpa batas, tanpa kesedihan, tanpa kelelahan, dan tanpa penderitaan. Keindahan Jannatul Naim. Jannatul Naim adalah tempat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Pepohonannya rindang, daunnya hijau bercahaya, dan buah-buahannya bergelantungan siap dipetik kapan saja, tanpa harus bersusah payah. Setiap gigitan buahnya memberikan rasa yang tak pernah membosankan, selalu segar dan lebih lezat dari yang pernah dirasakan manusia di dunia. Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya terbuat dari air jernih, lebih murni dari kristal, susu yang tidak pernah basi, madu yang lebih manis dari yang ada di dunia, serta khamar yang tidak memabukkan. Para penghuni surga bisa meminumnya kapan saja tanpa merasa haus atau kelelahan. Di dalamnya istana-istana megah berdiri kokoh, dibangun dari emas, perak, dan permata yang berkilauan. Setiap sudutnya dihiasi karpet sutra yang lembut, dan setiap tempat duduknya terbuat dari bahan terbaik yang tidak pernah ada di dunia. Tidak ada panas yang menyengat, tidak ada dingin yang menusuk. Udara di Jannatul Naim selalu sejuk,
dengan angin sepoi-sepoi yang membawa aroma kasturi yang menenangkan. Siapa penghuni Jannatul Naim? Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 88-89 bahwa mereka yang disebut sebagai Ashabul Yamin atau golongan kanan akan ditempatkan di Jannatul Naim. Mereka adalah 1. Orang-orang yang memiliki keimanan kuat dan beramal saleh. Mereka yang senantiasa menjaga keimanan mereka, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, serta mengisi hidupnya dengan amal saleh akan mendapat surga penuh kenikmatan ini. 2. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Mereka yang selalu bersyukur atas setiap nikmat baik kecil maupun besar akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan yang abadi di Jannatul Naim. 3. Orang-orang yang bertakwa dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Mereka yang selalu berusaha menjalani hidup dengan penuh ketakwaan, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, serta selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. 4. Orang-orang yang berbuat baik kepada sesama. Mereka yang tidak hanya taat dalam beribadah, tetapi juga selalu membantu orang lain, berkata lembut, dan menebarkan kebaikan di dunia. 5. Orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, mereka yang diuji dengan berbagai kesulitan, tetapi tetap bersabar dan tetap berpegang teguh kepada keimanan, akan mendapatkan balasan kenikmatan yang tidak berakhir di Jannatul Naim. Kenikmatan di Jannatul Naim. Di surga ini, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada kematian. Setiap penghuni surga akan diberikan kehidupan yang sempurna, usia muda yang abadi, serta wajah yang bersinar penuh kebahagiaan. Mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai, duduk bersantai di atas dipan-dipan emas, saling bercakap-cakap sambil menikmati hidangan terbaik. Tidak ada perasaan iri, dendam, atau permusuhan di antara mereka. Para bidadari surga yang memiliki wajah bercahaya seperti bulan purnama akan menyambut mereka dengan penuh kelembutan. Setiap penghuni surga akan diberikan pasangan yang sempurna, penuh kasih sayang, dan dicipta hanya untuk mereka. Dan yang paling besar dari semua kenikmatan adalah melihat wajah Allah secara langsung. Ketika hijab dibuka dan cahaya Allah menyinari para penghuni surga, mereka akan merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari segala kenikmatan yang telah mereka rasakan sebelumnya. Jannatul Naim adalah tempat di mana kebahagiaan tidak pernah berakhir. Tidak ada perpisahan, tidak ada kehilangan, hanya kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keindahan, dan kebahagiaan abadi. 4. Surga Jannatul Adn. Jannatul Adn, surga keabadian bagi hamba yang beriman. Jannatul Adn adalah salah satu tingkatan surga yang dijanjikan bagi hamba-hamba yang beriman dan taat kepada Allah. Kata Adn berarti keabadian, yang menunjukkan bahwa surga ini adalah tempat tinggal yang kekal, tanpa kematian, tanpa kesedihan, dan tanpa penderitaan. Para penghuni Jannatul Adn akan menikmati kebahagiaan yang tidak pernah berkurang, hidup dalam kenikmatan yang tak terbayangkan oleh manusia di dunia. Keindahan Jannatul Adn. Surga ini memiliki istana-istana megah yang dibangun dari emas dan perak dengan hiasan permata berkilauan. Setiap istana berdiri di atas taman-taman hijau yang luas, dengan sungai-sungai jernih yang mengalir tenang di bawahnya. Airnya lebih bening dari kristal, lebih lembut dari sutra, dan lebih manis dari madu. Pepohonannya rindang, dengan cabang-cabang yang dipenuhi, buah-buahan lezat yang bisa dipetik. Kapan saja tanpa perlu bersusah payah. Tidak ada rasa lapar, tidak ada kelelahan, hanya kenikmatan yang terus berlanjut. Udara di Jannatul Adn sejuk dan menenangkan, dengan angin lembut yang membawa aroma kasturi dan wangi bunga surga. Setiap sudutnya bercahaya, tidak ada gelap,
Tidak ada kegelapan malam, hanya cahaya yang menerangi tanpa membuat mata silau. Siapa penghuni Jannatul Adn? Allah menyebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 23-24 bahwa mereka yang akan mendiami Jannatul Adn adalah satu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka yang menjalani hidup dengan penuh ketakwaan, menjauhi dosa, dan selalu berusaha memperbaiki diri akan mendapatkan tempat di surga ini. 2. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dunia, mereka yang tetap teguh dalam keimanan meskipun menghadapi kesulitan, tetap bersyukur dalam segala keadaan, dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. 3. Orang yang menjaga amanah dan menepati janji. Mereka yang jujur, bertanggung jawab, dan selalu menepati janji akan mendapatkan tempat di Jannatul Adn sebagai balasan atas ketulusan mereka. Siap store. Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Mereka yang senantiasa bertaubat, memperbaiki diri, dan hidup dengan hati yang penuh keikhlasan. 5. Orang yang bertakwa dan takut kepada Allah dalam kesendirian. Mereka yang selalu menjaga dirinya dari maksiat, baik saat di hadapan manusia maupun ketika sendirian, akan mendapat ganjaran surga yang abadi. Kenikmatan di Jannatul Adn. Di Jannatul Adn, para penghuni surga akan diberikan pakaian terbaik dari sutra halus, berwarna-warni, dihiasi dengan perhiasan dari emas dan mutiara. Mereka akan duduk bersandar di atas dipan-dipan mewah, menikmati hidangan lezat yang tidak pernah habis. Mereka akan ditemani oleh bidadari-bidadari surga yang memiliki wajah bercahaya seperti bulan purnama dan penuh kelembutan. Setiap penghuni Jannatul Adn akan mendapatkan pasangan yang sempurna, yang diciptakan hanya untuk mereka, penuh kasih sayang dan kesetiaan. Di sana, tidak ada kematian, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa takut. Mereka akan selamanya hidup dalam kebahagiaan, berkumpul dengan keluarga mereka yang beriman, tanpa perpisahan dan tanpa duka. Puncak kenikmatan di Jannatul Adn adalah melihat wajah Allah secara langsung. Ketika hijab yang menutupi cahayanya dibuka, para penghuni surga akan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Cahayanya yang suci akan menyinari mereka, memberikan kedamaian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kesempurnaan kebahagiaan di Jannatul Adn. Jannatul Adn adalah balasan bagi mereka yang telah menghabiskan hidupnya dalam ketakwaan. Tidak ada penyesalan bagi mereka, tidak ada kehilangan, hanya kedamaian dan kenikmatan yang tidak pernah berakhir. Mereka akan disambut oleh para malaikat yang berkata, "Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 24. Jannatul Adn adalah tempat tinggal abadi, di mana setiap detik adalah kebahagiaan, setiap langkah adalah kenikmatan, dan setiap tatapan dipenuhi cahaya kasih sayang dari Allah. 5. Surga Darul Muqamah. Darul Muqamah, negeri keabadian di surga. Darul Muqamah adalah salah satu nama tempat di surga yang disebut dalam Quran Surah Fatir ayat 35. Nama ini berarti negeri keabadian, tempat di mana para penghuni surga akan tinggal selamanya tanpa ada rasa sakit, lelah, atau penderitaan. Di dunia, manusia sering mengalami kelelahan, kesulitan, dan ketidakpastian. Namun di Darul Muqamah, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa takut, tidak ada perpisahan, hanya kebahagiaan yang abadi. Keindahan Darul Muqamah. Darul Muqamah adalah tempat yang penuh dengan keindahan yang tidak pernah pudar. Istana-istana megah berdiri kokoh, dihiasi emas, perak, dan permata berkilauan. Taman-tamannya luas, dengan pepohonan hijau yang rindang dan bunga-bunga harum yang tidak pernah layu.
Di sana mengalir sungai-sungai dengan air yang lebih jernih dari kristal, lebih lembut dari sutra, dan lebih manis dari madu. Ada juga sungai dari susu yang tidak pernah basi, khamar yang tidak memabukkan, dan madu murni yang tak ada tandingannya. Para penghuninya bisa menikmati buah-buahan lezat yang bisa mereka petik, kapan saja tanpa perlu bersusah payah. Setiap gigitan buahnya memberikan rasa yang lebih nikmat dari sebelumnya. Udara di Darul Muqamah selalu sejuk dan nyaman, tidak ada panas yang menyengat, tidak ada dingin yang menusuk. Cahaya yang menerangi tempat ini bukan berasal dari matahari atau bulan, tetapi dari cahaya rahmat Allah yang menyinari seluruh penjuru surga. Siapa penghuni Darul Muqamah? Dalam Quran Surah Fatir ayat 34-35. Allah menjelaskan bahwa para penghuni Darul Muqamah adalah mereka yang 1. Bersyukur atas nikmat Allah. Mereka yang selalu mengingat dan bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan, baik dalam kesenangan maupun dalam ujian. 2. Menjaga amal ibadah dengan ikhlas. Orang-orang yang beribadah bukan karena mengharap pujian manusia, tetapi semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah. 3. Berbuat baik kepada sesama. Mereka yang selalu membantu orang lain, menebarkan kebaikan, dan tidak menyakiti sesama makhluk. 4. Menjauhi maksiat dan dosa besar. Orang-orang yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan haram dan selalu berusaha membersihkan hati mereka. 5. Sabar dalam menghadapi ujian dunia. Mereka yang tetap teguh dalam keimanan meskipun menghadapi cobaan berat di dunia. Kenikmatan di Darul Muqamah. Di Darul Muqamah tidak ada rasa lapar, tidak ada kehausan, tidak ada kelelahan. Para penghuninya akan duduk bersandar di atas dipan-dipan, empuk yang terbuat dari emas dan dihiasi permata. Mereka dikelilingi oleh para pelayan yang siap melayani dengan penuh kelembutan. Pakaian mereka terbuat dari sutra halus berwarna-warni, dihiasi dengan perhiasan dari emas dan mutiara. Setiap penghuni surga akan diberikan mahkota kemuliaan sebagai tanda kehormatan dari Allah. Mereka juga akan ditemani oleh bidadari-bidadari surga yang diciptakan dengan keindahan yang tidak pernah pudar. Setiap penghuni Darul Muqamah akan mendapatkan pasangan yang sempurna, penuh kasih sayang dan diciptakan hanya untuk mereka. Kesempurnaan kebahagiaan di Darul Muqamah. Namun, kenikmatan terbesar di Darul Muqamah bukanlah makanan, minuman, atau keindahan surga. Kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah secara langsung. Ketika hijab yang menutupi cahayanya dibuka, para penghuni surga akan merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari segala kenikmatan yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Cahayanya yang suci akan menyinari mereka, memberikan kedamaian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di Darul Muqamah tidak ada perpisahan, tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan. Setiap detik adalah kebahagiaan, setiap langkah adalah kenikmatan, dan setiap tatapan dipenuhi cahaya kasih sayang dari Allah. Kesimpulan, Darul Muqamah adalah tempat tinggal abadi bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Tidak ada penderitaan, tidak ada duka, hanya kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Para penghuninya akan berkata dengan penuh rasa syukur, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dialah yang menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal ini, di mana kami tidak merasakan kelelahan dan tidak pula merasa lesu." Quran Surah Fatir ayat 34-35. Itulah Darul Muqamah, negeri keabadian yang dijanjikan bagi mereka yang setia dalam keimanan dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Nama surga Darussalam, negeri kedamaian yang dijanjikan. Darussalam adalah salah satu tingkatan surga yang dijanjikan bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa.
Nama Darussalam berarti negeri kedamaian yang mencerminkan tempat yang penuh dengan keamanan, ketenangan, dan kebahagiaan tanpa akhir. Di dunia ini, manusia sering menghadapi ujian, kesedihan, dan kelelahan. Namun di Darussalam tidak ada rasa takut, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, hanya kebahagiaan abadi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih. Allah berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 25. Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Keindahan Darussalam. Surga ini dipenuhi dengan istana-istana yang megah, terbuat dari emas dan perak, dihiasi dengan permata berkilauan. Setiap istana dikelilingi oleh taman-taman hijau yang luas, di mana sungai-sungai jernih mengalir dengan lembut. Di Darussalam ada 4 jenis sungai utama, yaitu 1. Sungai air jernih yang lebih bening dari kristal dan lebih sejuk dari embun. 2. Sungai susu yang rasanya tidak pernah berubah. 3. Sungai madu murni yang lebih manis dari segala yang ada di dunia. 4. Sungai khamar anggur surga, yang tidak memabukkan dan memberikan kenikmatan yang tak terbayangkan. Setiap pepohonannya rindang, dipenuhi buah-buahan lezat yang bisa dipetik kapan saja tanpa harus bersusah payah. Setiap buah memiliki rasa yang luar biasa. Ada setiap gigitan memberikan kenikmatan yang lebih dari sebelumnya. Udara di Darussalam selalu sejuk, dengan angin lembut yang membawa aroma kesturi dan bunga-bunga surga. Tidak ada matahari yang menyengat, tidak ada kegelapan malam. Hanya cahaya yang bersinar dari rahmat Allah. Siapa penghuni Darussalam? Menurut Quran Surah Al-An'am ayat 127, penghuni Darussalam adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang selalu berjalan di atas jalan yang lurus. 1. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka yang menjalani hidup dengan penuh ketakwaan, menjauhi larangan, dan mengerjakan amal saleh. 2. Orang-orang yang hatinya bersih dari kebencian. Di Darussalam tidak ada rasa iri, dendam, atau permusuhan. Hanya hati yang bersih yang bisa memasuki negeri kedamaian ini. 3. Orang-orang yang selalu mengingat Allah. Mereka yang hidupnya dipenuhi dengan zikir, doa, dan amal kebaikan. 4. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian dunia. Mereka yang tetap teguh dalam keimanan meskipun menghadapi cobaan berat di dunia. 5. Orang-orang yang jujur dan menepati janji. Kejujuran dan amanah adalah sifat yang akan membawa seseorang menuju Darussalam. Kenikmatan di Darussalam. Para penghuni Darussalam akan disambut dengan penuh kemuliaan. Para malaikat akan memberi salam kepada mereka, mengucapkan, "Selamat datang di negeri kedamaian ini, tempat yang telah dijanjikan untuk kalian." Di sana tidak ada rasa lapar, tidak ada kehausan, tidak ada kelelahan. Setiap penghuni akan diberikan pakaian terbaik dari sutra halus berwarna-warni, dihiasi dengan perhiasan dari emas dan mutiara. Mereka akan duduk bersandar di dipan-dipan empuk yang terbuat dari emas dan perak. Di tangan mereka ada piala-piala, emas berisi minuman dari mata air, surga yang tidak pernah habis. Para penghuni Darussalam juga akan ditemani oleh bidadari-bidadari surga yang memiliki wajah bercahaya seperti bulan purnama dan penuh kelembutan. Puncak kenikmatan di Darussalam. Kenikmatan terbesar di Darussalam bukanlah makanan, minuman, atau istana yang mewah. Puncak dari segala kebahagiaan adalah ketika para penghuni surga diperbolehkan melihat wajah Allah secara langsung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad bersabda, ketika penghuni surga telah masuk ke dalamnya, Allah berkata, "Apakah kalian ingin sesuatu yang lebih dari ini?" Maka mereka menjawab, "Bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?"
Lalu hijab pun disingkap, dan mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Rabb mereka. Cahaya dari wajah Allah akan menyinari seluruh surga, dan itulah puncak dari segala kenikmatan, kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Kesimpulan, Darussalam adalah negeri kedamaian abadi, tempat di mana tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan. Setiap detik adalah kebahagiaan, setiap langkah adalah kenikmatan, dan setiap tatapan dipenuhi cahaya kasih sayang dari Allah. Para penghuni Darussalam akan bersyukur dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami ke negeri ini. Kami tidak akan pernah mendapat petunjuk jika bukan karena rahmat-Nya." Itulah Darussalam, negeri kedamaian yang dijanjikan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. 7. Surga Al-Maqamul Amin. Al-Maqamul Amin, tempat yang penuh keamanan di surga. Al-Maqamul Amin adalah salah satu nama tempat di surga yang disebut dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51, yang berarti tempat yang aman atau tempat kediaman yang penuh keamanan. Di dunia sanada manusia sering menghadapi ketakutan, kecemasan, dan kesulitan. Namun Al-Maqamul Amin adalah tempat di mana tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada penderitaan. Hanya kedamaian dan ketenangan yang abadi bagi para penghuninya. Allah berfirman dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, Al-Maqamul Amin. Keindahan Al-Maqamul Amin. Al-Maqamul Amin adalah tempat yang dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan yang tidak pernah pudar. Di sana tidak ada gangguan, tidak ada ancaman, dan tidak ada kesusahan. Setiap istana di tempat ini terbuat dari emas murni, dihiasi dengan perak dan permata yang berkilauan. Pintu-pintunya terbuka lebar, menyambut para penghuni dengan cahaya yang lembut dan menenangkan. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir dengan air yang lebih jernih dari kristal, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari kesturi. Setiap taman dipenuhi dengan pepohonan hijau yang rindang, menghasilkan buah-buahan. Lezat yang bisa dipetik kapan saja, tanpa harus bersusah payah. Di Al-Maqamul Amin, udara selalu sejuk dan nyaman. Tidak ada panas yang menyengat, tidak ada dingin yang menusuk, hanya kesejukan yang menenangkan. Para penghuni surga akan duduk di atas dipan-dipan empuk yang terbuat dari emas, bersandar dengan penuh ketenangan, menikmati makanan dan minuman dari piala-piala perak yang berkilauan. Siapa penghuni Al-Maqamul Amin? Dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51, Allah menjelaskan bahwa penghuni Al-Maqamul Amin adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang 1. Menjaga keimanan dengan teguh, mereka yang tidak pernah meninggalkan keimanannya, meskipun menghadapi ujian dan cobaan dunia. 2. Selalu beramal saleh. Mereka yang menjalankan ibadah dengan ikhlas dan penuh keikhlasan. 3. Menjauhi dosa besar dan maksiat. Orang-orangnya yang menjaga diri dari perbuatan haram dan selalu berusaha hidup dalam kebaikan. 4. Sabar dalam menghadapi cobaan dunia. Mereka yang tetap bersabar dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. 5. Menjaga lisan dan hati. Mereka yang tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata atau perbuatan, dan selalu menjaga hatinya dari iri, dengki, dan dendam. Kenikmatan di Al-Maqamul Amin. Para penghuni Al-Maqamul Amin akan hidup dalam kedamaian yang sempurna. Tidak ada rasa takut, tidak ada duka, dan tidak ada kelelahan. Mereka akan disambut oleh para malaikat yang berkata, "Salam sejahtera bagi kalian. Ini adalah tempat tinggal yang telah dijanjikan untuk kalian." Mereka akan menikmati makanan dan minuman terbaik, mengenakan pakaian dari sutra halus,
dan memakai perhiasan dari emas dan mutiara. Para penghuni juga akan ditemani oleh bidadari-bidadari surga yang memiliki wajah bersinar seperti bulan purnama dan penuh kelembutan. Namun kenikmatan terbesar bukanlah makanan atau istana, tetapi ketika mereka diizinkan untuk melihat wajah Allah secara langsung, puncak kebahagiaan di Al-Maqamul Amin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad bersabda, ketika penghuni surga telah masuk ke dalamnya, Allah berkata, apakah kalian ingin sesuatu yang lebih dari ini? Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Lalu hijab pun disingkap, dan mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Rabb mereka. Ketika hijab yang menutupi cahayanya dibuka, para penghuni surga akan merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari segala kenikmatan yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Cahayanya yang suci akan menyinari mereka, memberikan kedamaian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kesimpulan, Al-Maqamul Amin adalah tempat yang penuh keamanan, tempat di mana tidak ada rasa takut, tidak ada penderitaan, hanya kedamaian yang abadi. Para penghuninya akan bersyukur dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dialah yang menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal ini, di mana kami tidak merasakan kelelahan dan tidak pula merasa lesu. Quran Surah Fatir ayat 34-35. Itulah Al-Maqamul Amin, tempat yang penuh kedamaian dan keamanan, yang dijanjikan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. 8. Surga Jannatul Khuld. Jannatul Khuld, surga keabadian yang dijanjikan. Jannatul Khuld adalah salah satu tingkatan surga yang disiapkan bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Khuld dalam bahasa Arab berarti keabadian, sehingga Jannatul Khuld dapat diartikan sebagai surga keabadian. Ini adalah tempat di mana para penghuninya akan hidup selamanya tanpa pernah mengalami kematian, penderitaan, atau kehilangan kebahagiaan. Allah berfirman dalam Quran, Surah Al-Furqan ayat 15, katakanlah, apakah azab yang demikian itu lebih baik, atau surga yang kekal, Jannatul Khuld, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Jannatul Khuld adalah balasan tertinggi bagi orang-orang yang hidup dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah. Keindahan Jannatul Khuld. Jannatul Khuld digambarkan sebagai surga yang penuh kemewahan, keindahan dan kebahagiaan tanpa akhir. Di dalamnya terdapat istana-istana megah yang terbuat dari emas dan perak, dihiasi dengan batu permata berkilauan. Sungai-sungai mengalir dengan air jernih, susu yang rasanya tidak pernah berubah, madu murni yang lebih manis dari segala yang ada di dunia, dan khamar, anggur surga, yang tidak memabukkan. Setiap pepohonan di Jannatul Khuld menghasilkan buah-buahan lezat yang dapat dipetik kapan saja tanpa harus bersusah payah. Rasa setiap buah selalu berbeda setiap kali dimakan, memberikan kenikmatan yang tidak pernah berkurang. Para penghuni Jannatul Khuld akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi. Tidak ada rasa lapar, haus, kelelahan, atau kesedihan. Mereka akan bersandar di atas dipan-dipan emas yang empuk, menikmati kenikmatan yang tiada tara. Siapa penghuni Jannatul Khuld? Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 15, Allah menyebut bahwa Jannatul Khuld diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Beberapa golongan yang berhak memasuki Jannatul Khuld adalah 1. Orang-orang yang bertakwa. Mereka yang hidupnya dipenuhi dengan amal saleh dan ketaatan kepada Allah. 2.
orang-orang yang beriman dengan tulus. Mereka yang menjaga keimanan hingga akhir hayatnya tanpa tergoda oleh kesesatan. 3. Orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Mereka yang tetap berpegang teguh pada agama meskipun menghadapi ujian berat di dunia. 4. Orang-orang yang menjauhi kemaksiatan. Mereka yang selalu berusaha menjaga diri dari dosa-dosa besar dan hidup dalam kebaikan. 5. Orang-orang yang menjaga lisan dan hati. Mereka yang tidak menyakiti sesama, selalu berbicara dengan kebaikan, dan hatinya dipenuhi dengan ketulusan. Mereka akan disambut oleh para malaikat yang memberikan salam penghormatan dan kegembiraan, menyampaikan kabar bahwa mereka akan hidup kekal dalam kebahagiaan yang tak terhingga. Kenikmatan di Jannatul Khuld. Di Jannatul Khuld, para penghuni akan diberikan pakaian dari sutra halus, dihiasi dengan perhiasan emas dan mutiara. Mereka akan ditemani oleh bidadari-bidadari surga yang memiliki wajah bercahaya dan penuh kelembutan. Dan tidak ada kesedihan, tidak ada kecemasan, hanya kedamaian dan kebahagiaan abadi. Di sana para penghuni tidak akan pernah tua, tidak akan pernah sakit, dan tidak akan pernah mati. Hidup mereka akan terus berjalan dalam keindahan yang tidak pernah pudar. Puncak kenikmatan, melihat wajah Allah. Di antara segala kenikmatan yang ada di Jannatul Khuld, kenikmatan terbesar adalah ketika para penghuni surga diperbolehkan untuk melihat wajah Allah secara langsung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad bersabda, ketika penghuni surga telah masuk ke dalamnya, Allah berkata, apakah kalian ingin sesuatu yang lebih dari ini? Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Lalu hijab pun disingkap, dan mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Rabb mereka. Saat itu, kebahagiaan mereka mencapai puncaknya. Cahaya dari wajah Allah akan menyinari surga, memberikan kedamaian yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Kesimpulannya, Jannatul Khuld adalah surga keabadian, tempat di mana tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, hanya kebahagiaan yang abadi. Para penghuninya akan bersyukur dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan memberikan kami tempat ini. Kami tidak akan pernah merasakan kelelahan dan tidak pula merasa bosan. Itulah Jannatul Khuld, tempat bagi mereka yang beriman dan bertakwa, di mana kehidupan kekal penuh kebahagiaan telah menanti. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.